Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan, host podcast Suara NATO. Kali ini di tahun 2022, ya suasana baru. Untuk pertama kalinya kami podcast Suara NATO melaksanakan podcast outdoor. Kebetulan tempatnya di kawasan mangrove yang berada di perkantoran Panango. Ini suasananya begitu bagus, begitu baik, alam yang begitu sejuk. Sore hari ini untuk pertama kalinya kita podcast outdoor. Untuk itu telah hadir bintang tamu perdana di 2022. Beliau adalah seorang ilmuwan, bisa dikatakan saintik, yaitu Ibu Dr. Titik Setiawati. Beliau adalah ahli ekologi hutan dan konservasi sumber daya alam, dan juga tenaga ahli NKT, nilai konservasi tinggi, juga seorang peneliti. Selamat sore, Ibu. Sore, Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya. Udara Selamat segar. datang di Bolamongdo Selatan, Bu ya. Terima kasih. Ini pertama kali, Bu? Oh enggak, sudah berapa kali. Oh, sudah beberapa kali ya, oke. Sahabat podcast Suara NATO, Ibu Titik ini sebelum saya berbincang mungkin bisa memperkenalkan diri Ibu dulu, Bu, ke sahabat podcast Suara NATO kita, tidak hanya di medsos, tapi mungkin dunia ini, Bu. Oke. Mungkin profil Ibu sampai sejauh ini yang menjadi seorang peneliti. ahli, seorang ahli. Silakan, Bu. Oke, makasih Mas Andri. Ya. Mungkin saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Titi Setiawati, seperti tadi yang sudah dikenalkan ya. Sahabat-sahabat podcast semua di mana pun Suara NATO, berada. Bu. Suara NATO. Suara NATO ya. Oh, Suara NATO ya, no action talk only ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Sebetulnya saya berkecimpung sebagai peneliti sudah lama sekali. Jadi mungkin sudah 32 tahun ya Mas Andri, lebih ya. Jadi saya ini lulusan dari 25 IPB. tahun, Bu. 32 tahun. 32 tahun. Tua ya. Jadi sudah saya lulus tahun 86 dari Institut Pertanian Bogor dari jurusan konservasi sumber daya hutan. Jadi saya memang background saya orang konservasi ya. Jadi saya pertama kali lulus bekerja di konsesi di perusahaan kayu lah ya gitu. Saya jadi lama di hutan 3 tahun ya sebelum saya bergabung di Kementerian Kehutanan namanya ya, bukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di Kementerian Kehutanan sejak 89. Setelah itu saya melanjutkan sekolah, saya S2 di Amerika, S3 saya di Australia. Dan pulang biasa, Bu, ya. S1-nya kan IPB, ya, jurusan konservasi sumber daya hutan. Dan setelah itu saya S2 di Amerika mengambil wildlife management, jadi pengelolaan hidupan liar, dan S3 saya tentang bagaimana hubungan antara lingkungan, hutan dengan satwa ya. Nah, selama itu saya lebih banyak memang, walaupun saya sebagai peneliti di KLHK ya, tapi saya lebih banyak diperbantukan di lembaga-lembaga internasional yang memang berkecimpung di bidang konservasi ya. Kita akan bicara konservasi nanti ya. Tapi itulah riwayat hidup dan riwayat kerja saya. Jadi banyak sekali saya berhubungan dengan yang namanya bagaimana sih melindungi hutan, bagaimana memanfaatkan sumber daya itu secara lestari, dan ini yang akan mungkin nanti kita share ya Mas Andri sama teman-teman podcast di sini. Jadi saya sementara juga 3 tahun terakhir saya juga mengajar di pasca sarjana. Seorang dosen juga, Bu ya? Dosen tamu lah ya, karena saya peneliti, tapi dosen sekarang tamu. ada sistem universitas boleh memiliki dosen mengajar dari luar kan, dosen terbang kalau bahasa di kita ya. sini. Ya, jadi saya dosen terbang untuk pasca sarjana, jadi saya membimbing S2 dan S3 di Institut Pertanian Bogor ya. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi profilnya kalau saya lihat tadi begitu panjang, Bu, dari S1-nya, S2 sampai S3 di luar negeri. Alhamdulillah. Ya, ini sangat membanggakan buat tentunya Ibu sendiri, dan tentunya masyarakat ya, yang khususnya terkait dengan keilmuan Ibu sendiri yang bisa memanfaatkan bagaimana keilmuan Ibu itu bisa diimplementasikan, Bu. Nah, ini bicara KNKT, Bu, konservasi kajian nilai konservasi tinggi. Ini kalau bisa diceritakan apa, Ibu, maksudnya itu? KNKT. Ya, kalau mungkin teman-teman yang sekarang lagi di podcast mendengarkan ini mungkin
ada yang belum kenal juga NKT itu apa sih, nilai Ya. konservasi tinggi ya itu. Jadi bahasa Inggrisnya tuh HCV, ada HCVF dulu, HCVF. Sebetulnya ini adalah sebuah konsep yang didorong oleh para penggiat lingkungan di luar ya, yang begitu memperhatikan, begitu concern, begitu khawatir dengan hilangnya hilangnya sumber daya asli di beberapa negara-negara yang memang punya keanekaragaman tinggi ya. Kita tahu Amerika Latin, Brazil ya, Costa Rica, Indonesia salah satunya. Nah, bagaimana sih sebetulnya membangun ya? Kita tahu sendiri bahwa negara itu pasti akan develop ya, akan mengejar pembangunan, berkembang ya. Tapi bagaimana melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, kan begitu ya? That's the point, Bu. That's the point. Itu penting ya. Itu kan. Bagaimana kita maju tapi kita mengurangi resiko ya, dampak dari lingkungan, terutama nilai konservasi yang ada ya. Nah, disitulah penggiat-penggiat lingkungan melalui lembaga-lembaga termasuk NGO lembaga ya. swasta, NGO. Iya, termasuk yang justru yang didorong itu dari NGO dan juga dari perusahaan yang memang punya komitmen tinggi untuk dan concern di situ. Jadi membangun gimana caranya kita membangun tanpa merusak. Ya. Akhirnya didoronglah itu. Awalnya bagaimana di dalam sebuah, awalnya itu kan HCV namanya High Conservation Value Forest. Kalau di Indonesia kan? Di Indonesia kan hutan bernilai konservasi tinggi. Jadi concernnya tuh hutan. Jangan sampai tutupan hutan itu berkurang gitu karena dirubah fungsinya menjadi non bisnis yang non hutan kan gitu ya. Apalagi kita orang kehutanan ya. Jadi itu intinya itu. Jadi boleh Anda punya konsesi perkebunan, Anda awalnya untuk bahasa sederhananya silakan berbisnis tapi jangan merusak hutan begitu. Iya, jadi sebetulnya HCV ini awalnya didorong oleh skema sertifikasi namanya Forest Stewardship Council, FSC ya. Jadi FSC itu mempersyaratkan sebuah konsesi atau perusahaan kayu membuka hutan, tapi dia harus mencadangkan areal-areal yang punya nilai konservasi. Jadi Anda boleh nebang, ya Anda boleh memanen, tapi kalau ada areal yang punya nilai konservasi tinggi, Anda harus alokasikan untuk dikonservasi, dijaga, bukan tidak boleh dimanfaatkan ya. Jadi, nah ini lagi teman-teman sekalian kuncinya. Konservasi itu adalah bukan proteksi bukan full protection, bukan totally tidak boleh diapa-apakan. Konservasi itu ada 3 pilar ya, perlindungan, pemanfaatan, pengawetan. Artinya apa? Boleh kita manfaatkan, tapi secara lestari atau berkelanjutan. Jadi jangan berpikir kalau konservasi terus nggak boleh diapa-apain ya. Konsep itulah yang diangkat di dalam pengelolaan unit pengelolaan hutan. Jadi kalau ada unit pengelolaan hutan, misalnya 100.000 hektar, minimal 10% itu Anda harus alokasikan untuk konservasi ya. Jadi artinya political will mungkin. Iya, ada jadi jangan sampai keterwakilan sebuah ekosistem itu hilang karena Anda tebang ya. Nah, itu harus diidentifikasi. Ada 6 nilai NKT ya. Apa itu, Bu? Kalau nilai konservasi tinggi itu ada 6. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tinggi. Di dalam suatu areal itu nanti kita identifikasi nih, mana yang punya nilai keanekaragaman tinggi ya. Itu dari sisi jenis satwa, jenis apa ya. Terus yang kedua lagi adalah merupakan areal yang menjadi tempat di mana satwa itu bisa bereproduksi atau minimum viable population. Jadi dia bisa mempertahankan populasinya dari generasi ke generasi. Itu ada caranya. Yang ketiga adalah ekosistem yang langka dan terancam punah. Artinya jika di dalam satu lahan itu ada ekosistem yang diidentifikasi, ternyata dia adalah ekosistem itu sudah mengalami ancaman dan mulai berkurang dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu masuk ekosistem langka terancam punah. Jadi NKT 3. NKT 4 ya, yang keempat adalah jasa ekosistem ya. Jasa ekosistem adalah salah satunya air ya. Terus apakah areal itu rentan terhadap bencana ya, memiliki tingkat erosi baya tinggi ya. Terus rentan terhadap kebakaran, seperti itu ya. Jadi dia punya nilai-nilai itu. Yang kelima ya, ada 6 kan tadi ya. Yang kelima itu adalah areal yang itu berfungsi bagi masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan lokasi itu, misalnya sungai ya, dia air bersih, tumbuhan, makanan, segala macam ya, kayu dan tumbuhan obat dari situ. Itu nanti diidentifikasi. Yang terakhir adalah sebuah nilai yang itu merupakan nilai kultur budaya. Contohnya ada
ada kuburan Ya. yang itu dari adat istiadat Adat itu harus itu begitu kental. Kearifan lokal Iya, lah. kearifan lokal, tempat dia melakukan upacara. Nah, itu harus diidentifikasi. Ya. Itu adalah 6 nilai yang nilai. ada di dalam NKT. NKT. Jadi meliputi nilai konservasi, nilai biodiversitas itu NKT 1, 2, 3, jasa lingkungan 1 nomor 4, sosial dan budaya di 5 dan 6. Ya, Jadi luar mencakup biasa. semuanya. Luar biasa. Yes. Jadi ya. begitu pentingnya nilai NKT Betul, itu ya, Ibu, betul, KNKT. betul. Nah, ini kalau untuk Bolsel sejauh mana studi NKT-nya, Bu? Dan seberapa penting sih untuk Bolsel, Bu? Oke. Menarik nih ya. Kenapa kita terus terang waktu itu saya diperbantungkan ya di WCS. Terus ada ide sebetulnya teman-teman ini kan di Bolsel ini teman-teman awalnya melakukan kegiatan banyak untuk konservasi maleo ya, awalnya itu. Ya. Maleo, konservasi maleo, Burung maleo ya. Burung maleo. Itu adalah salah satu upaya, kita kenal namanya KEE ya, nanti mungkin akan nanya juga tentang KEE ya. Pasti sebentar saya tanya Kawasan itu, Bu. ekosistem esensial ya. Ya. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah sebetulnya untuk mengalokasikan areal konservasi yang ada di luar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi ini lokasinya di APL, di arealnya hak milik, di arealnya konsesi ya, kebun apa segala macam. Nah, salah satunya adalah koridor satwa. Teman-teman di WCS dengan Pemda, dengan BKSDA, Taman Nasional Boganinani itu sudah mengidentifikasi ada nih jenis yang perlu dilindungi ya. Karena itu endemik ya, maleo tuh ya. Maleo endemik dan itu dibuatkan koridor bagaimana supaya dia bisa hidup survive ya dalam jangka panjang dan habitatnya harus dilindungi. Pada saat itu kita ngobrol, waduh bagus juga nih kalau Bolsel mengelolanya itu terintegrasi antara, karena maleo ini kan perlu juga habitat yang dari atas hulu sampai ke pesisir tempat dia hidup. Wah bagus juga kita bikinkan kajian NKT dalam skema bentang alam, karena NKT yang sebelumnya itu dia dibuat dalam bentuk unit manajemen kecil-kecil, jadi perusahaan ngajuin bikin. Yang ideal adalah seperti yang dilakukan di Bolsel bentang alam. Kenapa? Begini, kami berpikir pemerintah daerah akan perlu rambu-rambu untuk menjaga lingkungan, bentang alamnya. Bentang alam, ya. Jika ada pembangunan di dalam, apa sebetulnya yang harus saya lakukan? Jika di dalam situ ada sesuatu yang harus dilindungi kan gitu. Kita buatkanlah kajian NKT. Dan dari hasil kajian NKT yang kita lakukan kira-kira tahun lalu deh ya, itu saya apresiasi sekali ya kerjasama antara Pemda, BKSDA, Taman Nasional ya tentunya dengan pihak lain ya, masyarakat termasuk ya, itu belajar untuk bagaimana mengidentifikasi lokasinya di mana aja ya. Ternyata Bolsel punya 6 NKT itu semua ada. 6 ya? Ke-6-nya ada di Luar sini. biasa. Luar biasa ya. Jadi nilai yang 6 dari NKT itu ada di bentang alam Selatan. di Bolang Mongondo Selatan. Artinya Pemda akan punya amunisi, dia akan punya bahan dan informasi data yang kuat jika ada perusahaan datang mau buka contoh misalnya buka di daerah di Desa Mataindo atau apa gimana. Saya mau bikin perusahaan ini. Oke, sebentar dulu. Kita lihat dulu, Anda lakukan AMDAL. Oke, ini ada datanya. Di sini ada nilai-nilai ini. Ini kamu harus jaga loh ya. Jaga. Harus patuh dan taat di situ. Iya, dan ternyata bagus sekali bahwa saya dengar, nanti nggak tahu ya, terakhir mungkin saya dengar ada Pemda juga sudah malah berinisiasi lebih jauh lagi mengeluarkan peraturan peraturan untuk itu. Jadi itu sebetulnya ya. Jadi sebagai tool, jadi senjata untuk bagaimana, nggak cuma senjata, amunisi Pemda untuk menjaga bentang alamnya supaya tidak rusak kan gitu. Berarti secara penjelasan Ibu tadi, kalau seandainya ini tidak dilakukan, implikasinya bisa seperti apa itu, Bu? Oh gini, justru itu. Nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau nggak dilakuin, implikasinya seperti apa? Satu, setiap pembangunan yang dilakukan, Undang-Undang 32 2009 itu menyatakan setiap pembangunan yang dilakukan yang berpotensi akan menyebabkan kerugian dampak ekonomi, sosial, ekologi harus dimitigasi. Wah. Tahu kan mitigasi artinya apa? Bukan terus udah rusak terus kita baru benerin enggak. Kita sudah bisa memprediksi kerusakan seperti apa. Deteksi dini ya. Deteksi dini, berarti kita mikir dong mitigasinya kayak apa nih supaya dampaknya kecil. Betul. Jadi kita tahu nih berapa sih anggaran untuk meminimasi dampak itu. Nah, itu gunanya bagaimana kita mengidentifikasi areal mana yang nanti akan terkena dampak ya. Jadi dampaknya kayak apa?
bentuk dampaknya seperti apa, luasannya seperti apa, sampai kita tahu ini biayanya berapa, ya. Itu implikasi dari kalau kita mau melihat penggunaan dari NKT ya, itu. termasuk nanti jadi input bagi KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Yes. KLHS ada 2, Yeah. buat RPJM, ya, dia sama RT/RW, tata ruang. Yeah. Dan ini sangat bermanfaat buat bagaimana pemerintah melakukan penataan ruangnya, ya, tata ruangnya. Gitu. Jadi memang political will yang pertama itu penting sekali, kemudian penting. Sinergitas antar stakeholder, Bu. Betul. Itu yang paling penting juga. Ya. Dan satu, menurut saya sih sebetulnya, yaitu tadi kan Mas pertama bilang NATO ya. Suara NATO. Suara NATO. Jadi ya? suara NATO itu ini bahasa apa tuh? Salah satu suku besar di Bolamongondo Selatan. Jadi suara itu suara, Bu, artinya. Ya. NATO itu kita. Jadi suara kita. Saya pikir no action talk only. Bisa juga, Bu, tapi ya. Jadi ini salah satu logo yang diciptakan teman-teman kreatif di Diskominfo. Berarti ini bisa dijadikan sebuah corong suara kita, ya, karena konservasi tidak hanya di mulut aja. Ya. Harus menjadi perilaku ya. Perilaku yang bisa ditunjukkan, diimplementasikan dan bisa dicontoh. Iya, Bu. Kalau cuma ngomong nggak bisa dicontoh. Iya, benar, ya? benar. Berarti cuma bluffing aja, cuma bohong, retorika. Ya. Tapi kalau kita lakukan, orang bisa melihat secara visual, orang bisa mereplikasi, yang mengulang, ya. Orang bisa belajar bagaimana melakukan itu dengan baik. Itu intinya sebetulnya. Ya, ini, Bu, Bolamongondo Selatan kan di Sulawesi Utara ini ada 15 kabupaten kota. Kenapa harus Bolamongondo Selatan, Bu? Nah, ini agak sulit jawabnya sebetulnya. Kenapa Bolamongondo Selatan dari 15 kabupaten? Di daerah lain ada, Bu, di kabupaten kota? Sebetulnya gini, kebetulan memang tim ini kan bicara WCS ya, WCS lagi bantu Pemda dan BKSDA, pemerintah daerah dan pusat ya, kita bantu. Kenapa Bolsel? Kebetulan teman-teman WCS memang sudah ada di Bolsel lebih dulu, di Binerian, bekerja di Maleo, karena WCS ada Pak Iwan Huno, ada Pak Iwan, championnya Pak Iwan deh. Ya, beliau pionirnya. Saya nggak tahu deh dari zaman tahun 2000 berapa ya, Mas. Saya baru sekali ngomong sama beliau, berdiskusi. Kemarin ya ngobrol? Bukan saya, Bu, ada teman itu ya. Cuman sebelumnya saya sudah ketemu. Nah, luar biasa. Betul kan? Ya. Kami ini menindaklanjuti apa yang sudah dilakuin teman-teman ya. Jadi Maleo. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kenapa Maleo aja di Bolsel? Ya. Apa hubungannya konservasi Maleo dengan masyarakat ya kan gitu. Terus nanti lagi dengan Pemda, hilirnya kan gitu ya, hilirnya ke situ. Jadi intinya itu ya. Jadi Maleo dengan manusia. Jadi kita jangan bicara selalu ada orang kan bilang di satu area manusia itu berkonflik dengan, nggak ada tuh konflik. Yang ada adalah bagaimana berbagi ruang dengan mereka, kan gitu ya. Cara berbagi ruang itulah kita menggunakan tool alat bantu NKT ya, supaya masyarakat tahu, pemerintah juga tahu si Maleo ini tempatnya di mana sih, dia hidup biasa. Masyarakat tahu gitu loh. Oh, bagi ruang yuk. Saya di sini, aku di sini, ngalah kan gitu ya. Itu bahasa mudahnya lah ya. Jadi jangan, kalau mau kita bicara masalah konflik, kita bicara masalah perseteruan antar ini mana duluan, saya diganggu sama binatang, ntar dulu. Mungkin binatang juga bilang ini punya saya gitu kan. Ini terkait edukasi juga, Bu. Ya betul kan, kesadaran. Iya, kesadaran ya. Nah, ini, Bu, terkait dengan dampak dari NKT itu, nilai konservasinya seandainya NKT terganggu, implikasi gitu ya. Mitigasi bencana seperti apa? Karena daerah ini termasuk daerah yang rawan bencana. Tadi Ibu menyinggung terkait mitigasi. Ya gini. Tanggapannya, Bu, gimana itu? Ini harapannya gini. Kalau misalnya ada satu kegiatan yang dia sudah tahu sebetulnya ada peta NKT ya, sebarannya di 1, 2, 3, 4, 5 nih. Perusahaan masuk dia tahu nih, Bolsel ini dendritik, punya sungai, anak sungai besar sampai kecil tuh jumlahnya 300 lebih loh ya. 300-an lebih itu yang sampai di atas dan di bawah permukaan. Aliran sungai. Bayangkan ada satu perusahaan misalnya dia pengen buka tambang emas saja ya. Ya kita ambil yang paling inilah. Dia buka di situ dan dia nggak perhatikan bahwa di situ adalah sumber hulunya mata air ke bawah ya. Dia lakukan penggalian di sana tanpa melihat tindakan apa yang bisa mengurangi dampak, mitigasi tadi ya. Benar. Dia nggak diskusi sama masyarakat ya. Dia nggak diskusi dengan pemerintah, dengan tenaga ahli. Saya bangun ini gimana caranya supaya aman terhadap lingkungan. Apa yang terjadi sebetulnya? Coba lihat bagaimana tambang emas itu menggunakan
bahan kimia beracun, ya, pakai cyanida, pakai merkuri. Ya. Apa yang terjadi jika tidak bisa dimonitor dengan baik? Itu limpasan limbah tadi ya, tailing itu masuk ke dalam mata air, sungai. Yang pertama kali kena tuh siapa sebetulnya? Masyarakat yang ada di bawahnya kan. Nggak sadar, apalagi kalau ada, belum lagi nanti yang bencana kayak masalah longsor kayak gitu. Ya. Kita lihat kemarin baru ada, saya lihat ada dampak buruk longsor. Iya, udah tahu di atasnya itu, di hulunya itu adalah awalnya tanaman hutan yang rapat, tiba-tiba ditebangin kan gitu ya. Tempatnya miring. Pas hujan tidak bisa dia menahan air. Yang tadinya harusnya aliran air itu terabsorpsi masuk ke dalam tanah, dia jadi limpasan runoff yang cepat sekali turun ke bawah. Ya turun ke bawah lah, nggak ada ke atas. Turun bikin banjir kan gitu ya. Nah, itu kan konsekuensi ya yang harus ditanggulangi. Nah, tadi konsekuensi terhadap bencana, kalau kita bisa bikin early detection, early warning, nih loh ada begini, kita bikin tabel matriks mitigasi, teman-teman di kebencanaan akan tahu, ya, dia sebaiknya memberitahu kepada si perusahaan itu, kamu gini-gini. Tapi yang tim ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan ujuk-ujuk udah banjir, misalnya banjir nih, baru mikir, aku beli perahu karet berapa ya, ini tempat mau dievakuasi kemana ya. Harusnya mereka udah tahu evakuasinya kemana, areal mana yang tinggi, alat apa yang saya harus lengkapin, berapa banyak kakak yang harus dipindahkan di desa itu adalah hal-hal yang harus dipetakan di awal. Ya. Jadi Bu, kalau ini kita bicara Bola Monus Selatan, artinya Bola Monus Selatan juga terus terang saja untuk daerah tambang itu ada juga, itu bukan jadi rahasia umum juga. Ya, saya cuman dengar. Ya kira-kira menurut Ibu yang sejauh pengalaman Ibu, bagaimana kira-kira untuk agar supaya mereka tidak merusak lingkungan, katakanlah. Inilah ini sering kali kita bicarakan, diskusikan dengan teman-teman di Pemda juga. Ini yang namanya koordinasi dan sinergi ya, sinergi program dan koordinasi komunikasi antar sektor, lintas sektor. Nggak cuma sektor satu, kehutanan atau pertanian atau KKP atau pertambangan, energi, semua interkoneksi antara stakeholder. Jadi mereka harus punya yang namanya sinergitas untuk menghandle yang namanya cross issue, cross cutting issue. Cross cutting itu adalah isu-isu yang melingkupin semua sektor, ya, saling bantu. Kaitannya dengan saling topang, apa? Bu, ya. Saling topang. Kaitannya dengan anggaran. Anggaran pasti. Budget sharing, ya, budget sharing. Pada saat kapan semua sektor harus budget sharing, ya? Itu intinya. Jadi kalau itu tidak dilakukan ya walahu alam ya. Jadi kira-kira kalau untuk Bolsel, dinas-dinas apa saja itu Bu yang terkait itu? Katakanlah kebencanaan, ya pasti. Kemudian itu sebetulnya gini ya, kenapa kita tertarik kerja ini di Bolsel ya? Enabling condition-nya udah tinggi dibanding dengan yang lain. Satu, saya apresiasi Pemda, BKSDA, Taman Nasional, masyarakat, semua memberikan positif apa itu namanya, sign ya, tanda-tanda yang positif bahwa mereka punya komitmen, willingness to berbuat yang baik buat bentang alamnya, buat sumber dayanya. Itu yang membuat kami juga akhirnya pengen bantu gitu loh. Ya. Benar Bu. Ya enggak? Tapi saya terus terang kalau cuman sekedar willingness itu oke, itu bagus, tapi kalau supporting anggaran juga tidak ada, ini menjadi perhatian juga Bu. Ini PR ya. Ke depan mungkin. Betul. Ya. Anggaran satu, saya berusaha. Anggaran bisa disediakan, bisa dicari, bisa diciptakan. Bagaimana menciptakan anggaran? Perlu inovasi perlu kreativitas dari teman-teman. Modal ada, sumber daya ada. Nah, bagaimana kita menarik menarik pasar untuk bisa datang masuk ke kalau masalah rekreasi, jujur ya, kita berdiri di mangrove nih, duduk di mangrove. Ini spot bagus loh untuk terus terang aja menarik orang untuk datang ya. Ini fungsi mangrove ini sangat penting. Tahu sendiri kalau kita bicara konservasi saat ini, nilai mangrove untuk bisa menjadi penyerap karbon untuk perubahan iklim ya, mereduksi itu, dia 300 kali dari hutan biasa. Mangrove loh ya. Mangrove itu Bu ya? Oh, makanya saya pas lihat tadi kesini gitu diundang ya. Wih, keren banget nih mangrove-nya. Disadarin nggak sama masyarakat bahwa ini penting untuk dilindungi? Saya rasa tidak semua masyarakat tidak. Ini perlu disampaikan. Nah, bahwasanya itu PR-nya besar. Ya, PR kita semua Bu. PR semua. PR pemerintah juga. Ya, dan ini bisa mengenerate tuh bisa menghasilkan uang loh. Bikin proposal untuk, ini
Jadi kita objek punya wisata. loh objek wisata. Terus dua lagi kita punya loh area lokasi mangrove sekian hektar yang bisa menyerap karbon. Ajukan untuk kontribusi terhadap reduksi emisi yang sudah dicanangkan pemerintah. Itu aja. Betul. Ya enggak? Ya benar. Banyak loh. Yang Luar biasa penyampaian dan penjelasan Ibu. Nah ini Ibu terkait dengan kolaborasi. Betul. Saya dengar Ibu tadi singgung tentang WCS. Antara kolaborasi WCS Pemda dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan BKSDA kawasan Taman Bogani Nani Wartabone sejauh ini Bu. Nah ini justru tadi kita kesini kan sebetulnya ngobrol-ngobrol. Kenapa kita masuk di sini? Kita berharap kami semua yang di WCS juga ingin Bolsel ini jadi contoh. Karena sudah ada enabling condition ya, berupa. Kalau contoh berarti yang baik dong. Nah, yang baik pintu masuknya udah ada. Ya. Pemdanya punya komitmen. Yes. Masyarakatnya welcome. Yes. Masyarakatnya nggak ribet lah ya. Saya sedikit Bu bahwa kalau terkait dengan komitmen Pemda itu jelas karena itu merupakan salah satu dari 11 program prioritas Pak Bupati di poin 9. Program pelestarian lingkungan hidup. Nah, itu yang kita bilang tadi kalau saya personal ya. Moga-moga jangan cuma jargon, tahu kan jargon? Yes. Jangan cuma di mulut, tadi kan udah bilang NATO, ya. Jangan cuma di mulut, tapi tunjukkan dalam bentuk aksi. Aksi yang bisa dilihat oleh siapapun, jadi kita bisa modal yang tadi kita kasih sedikit aja maju, supaya itu bisa ada signifikan dampak yang dilihat sama orang. Wah, Bolsel bisa, Bolsel yang luasannya segini cuma tipis, modalnya ini, kok dia bisa? Menunjukkan bahwa mereka punya perhatian terhadap lingkungan. Yes. Alamnya masih bagus, nggak rusak. Biodiversity-nya masih bagus. Jenis-jenis endemiknya terjaga. Masyarakatnya juga tadi saya dengar katanya tingkat kemiskinan jangan panik dengan miskin. Nggak usah, yang penting happy kan. Miskin artinya gini, selama masih bisa makan miskin tapi happy itu saya sambil mikir tuh Bu, gimana caranya gitu bisa miskin tapi happy itu Bu? Emang dikira orang kaya happy, ada juga orang kaya yang sedih ya. Malah intinya gini, kita bisa berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan minimum kita ya. Betul. Coba itu dulu aja. Minimum kebutuhan hidup kita cukup. Tentunya mereka akan menjaga lingkungan dan sadar tanpa lingkungan yang bagus, tanpa sumber daya yang bagus dan bagus, saya nggak akan hidup. Timbulkan rasa itu di masyarakat dulu, terutama generasi muda. Generasi muda itu penting ya. Saya mau hidup berapa tahun lagi, saya juga nggak pengen anak cucu saya susah. Saya pengen mangrove ini juga. Kenapa saya pengen mangrove ini ada? Supaya saya bisa menikmati kepiting, udang yang hidup di mangrove. Benar. Berarti kalau bicara WCS tadi, tentu campaign hari ini, kampanyenya yang lagi digalak-galakan Bu di medsos itu saya lihat banyak. Tapi implementasi juga itu penting Bu. Justru WCS sebetulnya kita bukan diadvokasi ya. WCS itu lebih banyak membantu pemerintah untuk memfasilitasi untuk speeding up program di konservasi membantu pemerintah mengupayakan melindungi kawasan konservasi termasuk spesies yang terancam punah. Benar-benar. Nah itu, sekarang kita mulai bergeser juga untuk bagaimana sih kaitan konservasi dengan masyarakat, ya kan? Masyarakat yang sejahtera tentunya juga akan banyak membantu pemerintah untuk melindungi. Gimana mau melindungi kawasan konservasi kalau masyarakat sekitarnya juga perutnya keroncongan, kan gitu ya? Kan gitu. Jadi ada ekosistem Bu ya? Iya, ekosistem adalah ekosistem lingkungan, ekosistem yang ada dan efek domino hidup, tentunya. Dan manusia bukan di atas ya, ini lingkungan, manusia bukan yang ngatur, manusia di dalamnya. Benar. Peran kita sama dengan satwa, dengan yang lain, jadi berbagi ruang lah ya gitu. Terkait perlindungan itu Bu, tentu pemerintah daerah tidak menutup mata. Ini bentuk kepedulian itu diwejantahkan dengan bagaimana penghargaan didapat oleh pemerintah daerah. Jadi penghargaan Bupati Peduli Lingkungan Desember 2019 oleh Kemendagri untuk inovasi kategori lingkungan. Kemudian ini juga diimplementasikan dalam edukatif, proaktif, bahkan protektif dengan pelaksanaan Perbup yang sudah dibuat di tahun 2018 nomor 78 tentang penataan kawasan pengungsian satwa yang tadi sudah disinggung. Ini tanggapan Ibu? Saya sih menyambut baik dan apresiasi tingginya ya, dan saya dengar yang terbaru ada ya tentang penataan kawasan dan pengungsian satwa yang berapa ya, nomor 2 tahun 2021. Nomor 289 tahun 2019. Itu sudah dalam bentuk komitmen per Bupati ya. Perbup dari SK. Alangkah baiknya, dan ini akan disambut oleh teman-teman dan sudah didiskusikan,
kita coba memfasilitasi ini nanti dibuat perdes. Perdes ya. Artinya, bahkan sampai tingkat iya, desa ya. Jangan yang paham itu yang di tingkat level di pusat, tapi ini harus diartikulasikan. Lagi-lagi Ibu, that is the point. Ya, Bu. that's the point, diartikulasikan. Benar. Di level bawah supaya dia paham. Benar ya. Oh, ada aturannya. Bisa, ya. Oh, saya begini. Saya sepakat itu Bu, Ya, ya. nanti didorong Bu. Betul. Mungkin teman-teman. Dan akhirnya masyarakat tahu bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan. Ini bagian pemerintahan, ini bagian sama-sama saya berkontribusi untuk mengelola. Jadi bukan tugas pemerintah aja. Iya. Masyarakat juga. Tidak nah, bisa. Ini adalah responsibility termasuk dengan perusahaan, ya. Jadi perusahaan juga menghormati itu, gitu loh. Benar-benar. Jadi semua akan tahu masing-masing fungsinya ya, fungsi di dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan. Itu bagi saya. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola sumber daya alam. Sumber daya alam ya. Tadi disinggung SK tadi Bu, SK Bupati nomor 289 tahun 2019 tentang pembentukan kolaborasi KE. Oh, KEE. Kawasan Ekonomi Esensial. Kawasan Ekosistem Kehidupan Esensial. Liar Tanjung Binarean. Ya. Itu bisa dijelaskan Bu, KE itu. Mungkin KEE masyarakat itu sahabat profesional itu kawasan pengen tahu. ekosistem esensial, bukan ekonomi ya. Ekosistem esensial. Ya, kawasan ekosistem esensial yang di Tanjung Binarean. Ya. Kawasan ekosistem esensial seperti yang tadi saya sampaikan terdiri dari 4 ya. Kalau lihat ya, apa yang bisa masuk kawasan ekosistem esensial? Yang pertama adalah lahan basah, mangrove, gambut, danau. Terus yang kedua adalah kawasan yang punya nilai konservasi tinggi yang diidentifikasi sebagai NKT. Benar. Terus yang ketiga adalah kawasan yang menjadi koridor satwa kayak Maleo. Itu jadi salah satu KEE. Terus yang terakhir adalah kawasan konservasi ex situ, di luar kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah. Contohnya apa? Kebun raya, Taman Kehati, jadi itu adalah 4 elemen yang bisa diajukan sebagai kawasan ekosistem esensial. HGU juga masuk di situ Bu, termasuk. Loh, justru enggak HGU. Misalnya dia HGU-nya kebun sawit nih, kebun sawit sekarang di bawah standar SPO dia harus mengalokasikan arealnya untuk kawasan konservasi. Nah, di kawasan konservasi itu yang berada di luar kawasan yang konservasinya pemerintah kan, HGU kan HGU, di dalam. Tapi dia alokasinya 10% misalnya. Lumayan kan, misalnya 1.000 dari 10.000 dialokasikan untuk konservasi. Nah, seperti itu. Itu toolnya pakai bisa dalam bentuk koridor, bisa dalam bentuk NKT. Ya itu. Nah, memang ini Mas, emang ini perlu sosialisasi ya, jadi nggak cuma sekali, memang sosialisasi luar biasa, ke masyarakat. Bu Dokter, harus masif. Loh, kami ini ngajak teman-teman waktu mengerjakan NKT tuh Pemda, BKSD, teman-teman itu bisa melakukan loh. Nanti nggak perlu tenaga ahli, mereka udah jadi ahli sekarang, canggih, tahu tuh gimana bikin NKT. Iya. Sumber daya manusianya juga Bu yang nomor satu edukasi ya. Pemahaman pemahaman tentang bagaimana kita mengelola lingkungan dan mengurangi dampak sosial ekonomi ekologi gitu. Ini tentu bicara tadi Ibu sudah menjelaskan di awal hulunya bagaimana NKT, kemudian terkait dengan KEE, WCS dan semua yang ada di dalamnya. Nah, tentu hilirnya itu ke masyarakat, Bu. Betul. Ya, kan tidak saya yakini bahwa tidak seluruh masyarakat mengetahui itu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan agar masyarakat paham itu NK itu apa pentingnya sih? Seperti itu, Bu. Makanya itu ada forum ya. Forum itu terdiri dari berbagai macam pihak. Itu yang namanya forum. Kalau kita bicara stakeholder engagement, salah satu bentuknya adalah forum KEE. Di sana ada Pemda, BKSD, pemerintah, NGO, sampai masyarakat perwakilan masyarakat boleh di dalam forum KEE. Artinya apapun yang diputuskan itu atas dasar pemahaman dan kesepakatan bersama. Dan dibayungi dengan aturan. Bahkan sampai ke tingkat perdes tadi yang saya sampaikan. Dan PR-nya Pemda, PR-nya semua pihak, termasuk perusahaan adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan cara memberikan contoh, memberikan contoh. Jadi sekarang siapa lagi kalau bukan kita yang mau memberikan pembelajaran kepada siapapun, diri kita sendiri, ke masyarakat, terutama masyarakatnya. Jangan menyalahkan mereka jika mereka nggak paham. Bukan mereka yang mau tidak bisa memahami atau mencapai pendidikan tinggi karena kondisi. Karena kondisi itu kita yang bantu mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk
bagaimana mereka sadar ya. Kan gitu harus dari mereka kan. Betul. Dicontohin kan gitu. Jadi ada bentuk kolaborasi penting antara tidak hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, iya, kemudian semua pihak, termasuk teman-teman WCS juga ini luar biasa, dan semua pihak. Dan paling penting tadi Bu terkait dengan OPD terkait, ya tentu supporting anggarannya, sehingga keberlangsungan ini akan panjang Bu. Pastilah. Ya, itu karena yang mungkin satu didorong. bentang alam itu kegiatannya kan macam-macam ya, ada yang industri, ada yang pertanian, ada yang perikanan ya, energi ya semua. Itu ada di Pemda OPD-nya itu kan ada dia antar mereka sendiri mereka harus bersinergi ya. Bagaimana saya mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan ini. Kalau kegiatan dari saya berdampak terhadap OPD yang lain, dia harus tahu, oh berarti kan saya juga harus berkontribusi dong. Ini yang perlu jadi duduk bareng. Tentu supaya tidak ada ego sektoral di antara teman-teman ini OPD. Nggak ada. Gimana caranya mau ego sektor? Satu bentang alam kayak petani sekarang di sini contohnya, dia nelayan tapi dia juga petani juga. Kan jadi, itu hulu. Makanya kita kalau tawarkan tidak musim ombak, mereka nelayan. Tidak musim ombak mereka jadi petani. Bagaimana mereka kita ajarkan untuk menerapkan yang namanya praktek bertani, praktek nelayan yang baik, ya. Luar biasa. Ya enggak? Ya, betul. Yang di hulu kita ajarin baik supaya dia jaga yang di pesisir. Karena benar. kalau di hulu jelek, karena kita daerahnya memang daerah pesisir. Kan daerah pesisir dan daerah pegunungan juga pendek loh ya, Bolsel. Ya. Jadi kita ajarin bagaimana mereka mengintegrasikan kegiatan itu. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah dengan berbagai macam keahlian mereka di bidang masing-masing ya. Benar-benar. Luar biasa Ibu. Sip. Udah hampir sejam diskusi kita pada hari ini. Nggak sadar ya. Ya, jadi tadi ini merupakan bisa dikatakan edukasi juga Bu. Oh ya. Edukasi saya semoga bisa bermanfaat. sampaikan ya, edukasi, kemudian bagaimana juga bentuk proaktif, tidak hanya pemerintah tapi kepedulian masyarakat juga. Betul. Nah, mungkin closing statement Bu dari dialog kita pada hari ini. Sebetulnya cuma satu yang saya mungkin berharap ya, bahwa apa yang disampaikan sebagai semua pihak pemerintah menyatakan ingin menciptakan menciptakan Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang berprinsip konservasi, jangan hanya di mulut saja, tapi mari kita sama-sama membuat konservasi, jangan hanya lip service, tapi jadikanlah itu sebuah praktek ya, praktek kehidupan sehari-hari yang itu bisa menjadi perilaku dari masyarakat, perilaku dari pemerintah daerah, perilaku dari pihak swasta, semua saling bekerja sama ya, untuk menunjukkan bahwa Bolang Mongondo Selatan membangun tanpa merusak lingkungan. Dan praktik itu bisa replikasi dan bisa dijadikan pembelajaran bagi kabupaten lainnya. Kita mulai dari Bolang Mongondo Selatan yang Bolsel cantik. yang pertama ya. Bolsel yang memulai ya. Maaf Bu, kayaknya kalau bisa tahu Ibu udah berapa kali ke sini Bu? Aduh, dihitung berapa kali ya? Kalau ke Gorontalo berkali-kali ya. Kalau Bolmel semenjak diajakin Mas Iwan. Gitu. Ya udah, kalau biasa guyonan di kita di daerah ini Bu, kalau sudah minum air Bolsel pasti kesini lagi Bu. Oh, insya Allah. Soalnya ada teman juga yang baru menginjakkan Bolsel, dia nggak mau pulang lagi ke Bogor. Wah, bahaya itu. Cinta katanya sama Bolsel. Cinta daerahnya dan orangnya mungkin makanya. Itu nomor satu. Oke, terima kasih. Luar biasa Bu Doktor, Bu Titik Setiawati, ahli ekologi hutan dan konservasi SDA. Dan juga beliau adalah tenaga ahli nilai konservasi tinggi, juga seorang peneliti. Itulah tadi perbincangan kita, sahabat podcast Suara NATO dengan Ibu Doktor. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sahabat podcast Suara NATO, khususnya masyarakat Bolsel, Bolang Mongondo Selatan, dan umumnya masyarakat Indonesia. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Bu Doktor Bu Titik Setiawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam dan sehat, Bu. Hidup Bolsel. Hidup Bolsel Bu. Sip.